Baik, pada video kali ini kita akan mulai membuat alinyemen vertikal, koridor, hingga galian dan timbunan. Baik, langkah pertama adalah kita cari dulu ke sample lines, ke profile, kita akan create profile, pastikan trase 1, di mana trase 1, kemudian pilih kontur 1, pastikan, dan kita add, lalu kita ubah ke static. Ya, ini langsung saja kita create profile view. Oke, sekarang kita buat alignment vertikal, kita tarik garis seperti ini. Nah, di mana sini akan buat lengkung cekung pada lengkung pertama. Kita tarik garis lurus dengan create line. Ya. Ya, kita sesuaikan saja, sesuai kira-kira mungkin. Ya. Nah, ini saya kasih jarak segini saja. Ya, kemudian sekarang kita masuk ke membuat profile. Kita masuk ke profile creation tools. Dan kita langsung klik enter di sini sehingga akan keluar ya seperti ini, dan kita tinggal ganti namanya menjadi profile 1. Kemudian desain kriteria kita centang dan kita cek dulu di sini. ASTO 2011 oke, langsung saja oke. Dan kemudian kita draw tangan ya. Kita ikutin saja alur dari alinyemen yang telah kita buat tadi. Oke, setelah ini kita bisa masukkan angka-angkanya ke Excel untuk kita olah datanya. So, langsung saja kita masukkan ke Excel. Di mana di sini sudah saya masukkan datanya. Kalau bisa dilihat ada dari panjang lengkung cekung yang pertama kita bisa dapat di LV desainnya 15, dan juga panjang lengkung cekung yang kedua LV desainnya 4. Ya, seperti itu. Dan LV design ini akan kita gunakan untuk langkah selanjutnya. Oke, masuk ke langkah selanjutnya, kita bisa lihat di sini kita pilih profile dan kemudian kita fix dulu ini ke free vertical curve. Nah, di sini kita pilih yang pertama, first entry dan second entry. Kemudian kita klik enter untuk LV design-nya kita masukkan juga. Nah, LV design sudah dimasukkan, kemudian kita masuk ke yang kedua. Oke, yang kedua di sini sama, free vertical curve parabol pertama dulu, dan yang kedua entry kedua. Kemudian LV design kita masukkan, dan ya, ini dia dapat cekung vertikal yang kedua. Oke. Oke, selanjutnya kita setelah dapat vertikal, sekarang kita akan buat assembly ya. Dimana caranya adalah dengan kita cari dulu ruang baru yang kosong dan kita masuk ke assembly yang ini. Ya, yang ini kita create assembly, kemudian kita namain saja penampang melintang. Oke, semuanya aman. Kita taruh saja di situ dan kita buka sebentar. Harusnya kita buka yang ini, yang oke, di sini kita buka yang lens, terus kita masukkan di mana width-nya 3,5 ya, default slope-nya min 22. Kita masukkan yang left terlebih dahulu, right dulu. Kita pencet dan kita yang left juga. Tinggal pencet saja. Selanjutnya kita shoulder extend all, kita ganti bagian shouldernya ya. Bagian shoulder kita pakai 0,5.
ya. Oke, selain ini super elevation no, shoulder always ini tetapin saja, tidak perlu diganti. Nah, ini shouldernya min 6, hold slope tidak perlu diganti, daylight 0 banding 1. Yang daylight ini 1,8, kemudian path depth kita samain sama yang tadi ya, yang jalan 0,05 dan 0,1. Base depth-nya kita samakan juga biar setara 0,2 dan sub base-nya 0,35. Oke, sudah selesai. Kita tinggal taruh di sini paling atas, kita klik, dan juga yang sebelah kanan kita klik. Oke, sudah. Kemudian kita masuk ke drainase ya. Drainase kita bisa cari di sini, mungkin tidak terlihat di kalian. Oke, di sini di trans pipes. Nah, di trans pipes dan kita pilih channel. Oke, kemudian kita rubah depth-nya dan juga bottom-nya. Untuk depth-nya ini bisa 0,8 ya. Kemudian untuk bottom bisa 0,5, side slope 0 banding 1 ya. Kemudian lining depth-nya bisa dinolin dan 0,1 maksud saya, dan ya situ aja. Oke, dan right extend ini bisa di nol-nolin dan tinggal ditaruh ya paling atas, nanti bisa di move. Ini kita taruh saja terlebih dahulu. Nah, kemudian kita di sini bisa move ya, pakai command move. Kita move yang paling titik-titik atas, kita samakan yang kiri juga, kita bisa move ya. Oke, sudah selesai assembly, tinggal ditambah daylight. Nah, di sini kita cari menu daylight, terus ke daylight general. Langsung saja kita pakai daylight yang set general saja. Kita pilih left, kemudian kita pilih right. Oke, sudah. Kita bisa close. Nah, ini dia sudah jadi assembly kita. Selanjutnya kita akan buat koridor jalan dengan cara kita pergi ke koridor ya, dan kita di sini ubah alignment, profile, dan assembly dan target surface. Kita namakan dulu koridor 1. Alignment kita pakai trace 1, profile kita pakai profile 1, assembly kita pakai penampang melintang, dan target surface kita gunakan kontur 1 ya. Oke, sudah dicek dulu semuanya benar karena bagian ini yang penting. Nah, di sini kita langsung ke oke saja, rebuild koridor. Nah, di sini kita sudah lihat berhasil terrebuild koridor kita. Oke, selanjutnya kita akan mulai masuk ke proses galian dan timbunan, di mana kita akan membuat surface baru berdasarkan koridor yang telah dibuat. So, kita akan ke pilih dulu koridornya, kemudian kita ke koridor surface ya. Kita langsung masuk ya, pilih yang ini, create a corridor surface. Tinggal diklik saja, kemudian kita pilih tanda plus ini,
dan kita centang saja di add as break. Oke, kita masuk ke boundaries, yang koridor kita klik kanan, add automatically untuk daylight, dan kita apply, rebuild the corridor. Oke, surface-nya sudah jadi. Oke, selanjutnya kita ke surface, create surface. Kita name-nya kita ganti, bisa ganti jadi koridor kontur 2. Dan juga di sini style-nya kita ganti juga dengan cara mengklik. Nah, ini jadi 1 meter dan 5 meter design. Oke, pastikan ya seperti ini, 1 meter dan 5 meter design. Oke, render material tidak perlu diganti, dan kita tinggal klik OK. Baik, selanjutnya kita masuk ke tool space, kita cari kontur 2, definition, kemudian kita cari ke edit. Nah, di sini kita cari paste surface. Nah, kalau ini ada di paling bawah yang bagian 3 ya. Oke, nah selanjutnya sudah paste surface, oke saja. Kita ke add boundaries, add name, kita kasih nama, nggak usah sih, hide aja bisa kita untuk meng-hide, dan juga mid ordinate distance kita 1000 tetap, dan oke. Oke, selanjutnya kita langsung saja kita ke kontur 1. Ini kita surface properties, kita hide ya, displaynya kita hide dengan cara ini di render material. Oke, selanjutnya sudah jadi. Nah, ini sudah terhide jadi kontur 1-nya dan digunakan kontur 2. So, kita langsung saja bisa mulai untuk analisis galian dan timbunan. Oke, kita buat dulu sampel lines ya, dengan cara yang ini, sampel lines. Kita ini aja. Nah, trase 1 pastikan. Nah, SL collection ini kita ganti existing ground menjadi finish ground. Oke. Finish ground basic tetap. Nah, ini finish ground. Finish ground. Nah, oke. Ini sudah dicek dulu dan oke saja. Nah, di sini kita cari ini by range. Nah, kita akan tentukan station yang akan kita mau lihat, di mana stationnya kita pakai per 100 meter ya. Di sini 100 ya. Nah, tinggal dimasukkan. Nah, add start and add range, kita mau tahu juga berapa. Jadi kita truekan. Ya, di sini jadi kita tahu berapa galian timbunan di start dan di end. Oke, langsung di enter saja, langsung dapat oke. Nah, selanjutnya kita mau compute materials ya, kita pastikan trase 1 dan Excel collection 1. Lanjut oke. Nah, di EG sama datum kalian bisa lihat di sini ya. Nah, kita bisa masukkan EG dan datumnya dengan cara kita masukkan kontur 1 dan juga kontur 1 di EG yang ini. EG ini kita masukkan kontur 1 dan juga datum kita masukkan koridor, jadi dia akan melihat selisihnya. Oke, selanjutnya kita bisa tampilkan ya per trase bagaimana galian timbunannya, per potongannya dengan cara seperti ini.
Kemudian kita ke create section views. Sorry, ke sini dulu. Kita pastikan dulu. Nah, create section view. Oke. Kita cari lahan kosong. Nah, seperti ini sudah terlihat ya. Nah, yang merah ini adalah galiannya dan yang hijau itu timbunan. Nah, kita juga bisa cari total volume table-nya. Seperti ini kita taruh juga. Nah, ya seperti itu ya, sudah terlihat. Mouse hole effect, mouse hole juga bisa, mouse hole diagram. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa lihat di mana dia menggali dan di mana dia harus menimbun. Sudah itu kita juga bisa melihat penampang yang kita trase jalan yang kita rencanakan dengan cara drive ya. Kemudian kita enter di sini, kita pilih koridor dan oke saja, dan kita bisa drive di sini. Kita bisa simulasikan dengan cara play di sini. Nah, seperti itu. Di sini kita sudah bisa lihat bahwa jalan kita sudah benar berarti di sini. Oke, sekian. Terima kasih.